Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini materi kita sampai pada chapter 8. We are in chapter 8 now. We are going to talk about conditional sentence. Open your book, page 173. In there you can find explanation about conditional sentence. Walaupun di sana sudah dijelaskan tentang conditional sentence itu seperti apa, juga pada halaman-halaman berikutnya, halaman 175 dan seterusnya, diterangkan tentang conditional sentence, tetapi Bapak merasa ada baiknya Bapak sampaikan apa itu conditional sentence yang sebetulnya, yang sesungguhnya. Jadi kalau diperhatikan di sini, Anda dapat melihat bahwa conditional sentence itu disebut juga dengan if clauses. Perhatikan di sini, if clauses. Conditional sentence terdiri dari 3 bagian, ada 3 macam. Yang pertama disebut dengan future conditional atau sering disebut dengan future possible. Kenapa future possible? Karena peristiwa yang diangankan itu mungkin terjadi. Conditional sentence sendiri itu artinya adalah bahwa pada kalimat itu ada condition. Condition itu artinya adalah syarat. Jadi kalau syaratnya terpenuhi di masa depan, maka peristiwa itu bisa terjadi. If I have enough money, I will buy a new car. Jadi syaratnya apabila saya punya cukup uang atau banyak uang, saya bisa membeli mobil baru. Nah, jadi kalau syaratnya terpenuhi, saya punya cukup uang, maka saya bisa membeli mobil baru. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat conditional atau conditional sentence tipe pertama, yaitu untuk peristiwa yang mungkin terjadi. Saya memiliki kemampuan untuk menabung yang nanti kalau jumlahnya mencukupi, bisa saya gunakan untuk membeli sebuah mobil. Nah, anak-anak, apabila peristiwa itu tidak mungkin terjadi, maka kita menggunakan conditional sentence tipe kedua, disebut dengan present atau unreal. Kenapa unreal? Karena tidak mungkin terjadi. Kalau saya punya cukup uang, saya akan membeli sebuah maskapai penerbangan. Nah, itu tidak mungkin terjadi bagi saya. Karena apa? Tidak mungkin saya memiliki cukup uang, tidak mungkin saya memiliki banyak uang, tidak mungkin saya memiliki uang untuk saya tabung sehingga sedemikian besarnya lalu saya bisa membeli maskapai penerbangan. Itu adalah sesuatu yang hanya ada di dalam mimpi saja. Karena itu disebut dengan unreal conditional. Unreal itu tidak nyata, tidak mungkin terjadi. Sementara yang ketiga disebut dengan past atau unreal conditional. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan contoh yang lain. Mari diperhatikan slide selanjutnya. Pada slide ini diterangkan bagaimana bentuk dan pemakaian dari conditional sentence tipe pertama. It is possible to fulfill a condition which is given in the if clause. Misalnya, if I study, I will pass the exam. Bentuknya adalah seperti Anda lihat di sini. If clause-nya berbentuk simple present tense, ditandai dengan penggunaan kata kerja dalam bentuk present. Anda perhatikan di situ ada kata study yang dicetak tebal. Study itu adalah kata dalam bentuk present. Kemudian main clause-nya atau induk kalimatnya itu dalam bentuk future. Ditandai dengan ada subjek, ditambah will, ditambah kata kerja bentuk pertama. If I study, I will pass the exam. If you see John tonight, tell him to email me. Nah, bentuk yang ada pada main clause ini bisa berbentuk kalimat biasa
seperti if I study, I will pass the exam. Bisa juga dalam wujud kalimat perintah. If you see John tonight, lalu dilanjutkan dengan kalimat perintah, tell him to email me. Bila Anda bertemu John malam ini, tolong sampaikan kepada dia untuk meng-email saya. If Ben gets up early, jika Ben bangun pagi-pagi benar, he can catch the bus. Dia bisa menunggu atau dia bisa mendapatkan bis. Nah, anak-anak, itu tadi contoh dari conditional sentence tipe pertama untuk peristiwa yang bisa atau yang dapat terjadi. Nah, antara if clause dengan main clause ini tempatnya bisa dipertukarkan. Boleh main clause dulu, boleh if clause dulu. Jadi kalimatnya bisa berbentuk if I study, I will pass the exam, di mana if clause-nya mendahului main clause, anak kalimatnya mendahului induk. Bisa juga I will pass the exam if I study. Nah, ini main clause-nya mendahului dari if clause. Pada kalimat selanjutnya, ini adalah conditional sentence tipe kedua, digunakan untuk peristiwa yang tidak mungkin terjadi. It is theoretically possible to fulfill a condition which is given in the if clause. Secara teoritis bisa, namun prakteknya tidak bisa, itu maksudnya. Jadi bentuknya, jadi formationnya itu if clause-nya berbentuk simple past. Perhatikan kalimat dalam bentuk simple past itu ada subjek, ada kata kerja bentuk kedua. Ingat, di daftar kata kerja Anda bisa memperhatikan daftar kata kerja yang kalian miliki, bahwa kita pada conditional sentence tipe kedua ini menggunakan kata kerja berbentuk kedua atau berbentuk past. Strukturnya adalah if ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Main clause-nya berbentuk past future, bisa menggunakan would ditambah kata kerja bentuk pertama, atau menggunakan could ditambah kata kerja bentuk pertama atau infinitive, atau menggunakan might ditambah kata kerja bentuk pertama atau infinitive. Nah, sekarang Anda perhatikan contohnya. If I studied, I would pass the exams. Itu artinya bahwa I don't study, so I will not pass the exams. If I studied, I could pass the exams. Artinya adalah, atau faktanya adalah, I don't study, so I cannot pass the exam. Bisa juga menggunakan might untuk bentuk main clause-nya. If I studied, I might pass the exam. Itu artinya, or that means I don't study, so I may not pass the exam. Sama seperti tadi, if clause maupun main clause pada conditional sentence ini dapat dipertukarkan letaknya, di mana bisa kita tulis if clause-nya dulu, if I studied, I would pass the exams, atau bisa main clause-nya dulu, I would pass the exams if I studied. Nah, sekarang tipe ketiga disebut dengan past atau unreal condition, disebut juga dengan past conditional. Past conditional ini adalah peristiwa yang terlanjur tidak terjadi di waktu lampau. Jadi di waktu lampau saja sudah terlanjur tidak terjadi. Apakah sekarang bisa terjadi? Tentu saja tidak bisa. Jadi adalah peristiwa yang disesali karena tidak terjadi di waktu lampau, atau untuk peristiwa yang terlanjur terjadi dan terjadinya itu disesali. Nah, contohnya dalam kalimat if clause, if I had studied, I would have passed the exams. Itu artinya bahwa in the past
I didn't study, so I didn't pass the exams. If I had studied, I could have passed the exam. That means I didn't study and I couldn't pass the exam. If I had studied, I might have passed the exam. That means I didn't study, so I didn't pass the exam. Jadi artinya seperti itu, sama saja. Nah, sekali lagi bahwa if clause dengan main clause itu letaknya bisa dipertukarkan. Jadi Anda bisa menuliskan if clause-nya dulu, bisa juga menuliskan main clause-nya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, untuk kelanjutan keterangan dari pelajaran kita hari ini, maka kalian dapat membuka buku kalian pada halaman 175 sampai dengan halaman 181 itu. Kalau penjelasannya hanya sampai pada halaman 179. Saya kira itu saja penjelasan dari Bapak. Apabila kalian belum memahaminya, silakan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian paham. Kalau belum paham juga, kalian boleh bertanya kepada saya. Bisa juga kalian datang secara langsung ke sekolah dengan bergiliran ya, jangan berkelompok ya. Jadi kalau kalian ingin datang, kalau mengalami kesulitan, saya persilahkan. Jangan banyak-banyak, yang datang 4-5 orang boleh. Lebih dari itu tidak diperkenankan. Bapak kira untuk hari ini pelajarannya cukup sekian saja. Untuk tugas yang harus kalian kerjakan hari ini dapat kalian lihat di classroom yang Bapak informasikan pada hari ini kepada kalian semua. Sekian saja, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.